Dengar istilah "you are what you eat". Anda adalah apa yang Anda makan. Artinya, jika kita makan yang sehat, maka kita akan sehat. Tapi sebenarnya ada istilah yang lebih tepat. You are what you digest. Anda adalah apa yang Anda cerna. Jadi maksudnya di sini adalah sesehat apapun makanan kita, jika makanan tersebut tidak tercerna dengan baik, maka zat-zat gizinya tidak akan dapat diserap dengan maksimal oleh tubuh kita. Jadi, fungsi pencernaan yang baik sangat penting untuk kesehatan dan umur panjang. Nah, di lingkungan sekitar kita, banyak sekali orang yang mempunyai masalah pencernaan. Sakit MAH dan GERD adalah keluhan yang paling lazim kita dengar. Bahkan, banyak orang yang hidupnya tergantung dengan obat sakit MAH dalam jangka panjang. Mengapa sekarang semakin banyak timbul masalah pencernaan? Sebagai manusia yang hidup di masa kini, manusia modern, banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan pencernaan kita. Masalahnya, faktor-faktor ini seringkali tidak bisa kita hindari. Nah, kita lihat dulu apa saja faktor-faktornya. Faktor yang pertama adalah stres. Ini yang paling umum, namun sering tidak kita sadari. Stres ini sangat mempengaruhi produksi enzim dan asam lambung. Kemudian faktor berikutnya adalah kurang tidur. Banyak sekali gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat kurang tidur. Salah satunya adalah meningkatkan resiko GERD. Kemudian dengan kehidupan kita sekarang, kebiasaan kita mencari makanan yang praktis, kita mengkonsumsi makanan instan, makanan siap saji, makanan yang telah diproses berlebihan atau ultra processed food. Kemudian banyak acara, banyak kumpul-kumpul, ada pesta mungkin, jadi kita seringkali terpaksa makan berlebihan. Kemudian karena kesibukan kita, seringkali kita harus makan terburu-buru. Ya, atau kita punya kebiasaan makan terlalu cepat sehingga kurang cukup mengunyah pada saat makan. Atau mungkin tidak sempat makan karena sibuk. Ya, atau pola makan yang tidak teratur, kadang makan, kadang nggak sempat makan, atau jam-jam makannya tidak bisa kita sesuaikan. Kemudian mungkin ada yang punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu mengkonsumsi alkohol dan rokok. Kemudian ada lagi ketergantungan pada obat-obatan, ya, dan juga faktor usia yang semakin bertambah akan mempengaruhi kesehatan pencernaan kita. Sebenarnya tubuh kita mampu memproduksi enzim pencernaan, tapi stok enzim kita akan berkurang jika dikuras berlebihan, dan produksinya juga akan berkurang akibat faktor usia. Nah, makan terlalu banyak atau berlebihan akan menguras cadangan enzim tubuh. Asam lambung juga adalah salah satu enzim pencernaan yang dibutuhkan tubuh untuk melumatkan makanan. Obat yang sering kita konsumsi untuk menekan produksi asam lambung memang akan memberikan kenyamanan sementara. Namun, dalam jangka panjang akan mengganggu proses pencernaan dan bahkan memperparah penyakit lambung yang sudah kita alami. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa produksi enzim kita mulai berkurang di usia 30-an. Ditambah faktor gaya hidup yang kurang baik, di usia 40-an mungkin kita sudah butuh bantuan suplemen enzim. Apalagi usia di atas 50 tahun, sepertinya suplemen enzim sudah menjadi wajib ya. Apa ciri-ciri ketika tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan enzim pencernaan? Yang pertama, mungkin kita akan merasa bloating, kembung, begah, terasa banyak gas di perut. Ya, ciri lain, perut masih terasa penuh dan berat walaupun sudah lama selesai makan. Ada juga yang mengalami sering sendawa, mual, tidak nafsu makan, atau hanya bisa makan sedikit karena perut terasa penuh terus. Mungkin ada yang mengalami masih ada serpihan makanan yang tidak tercerna di feses, atau sering diare, atau fesesnya berminyak, atau begitu minum susu langsung diare. Atau ada juga yang mengalami tidak lama setelah makan langsung terasa mau BAB.
Banyak juga orang makan sehat, tapi ternyata setelah diperiksa dia kurang gizi, sering mengalami lesu dan kurang bertenaga. Ciri lain adalah acid reflux atau reflux asam lambung. Asam lambung berbalik ke atas, terasa sesak, dada sakit, bisa juga nafas berbau, sering berdahak, kerongkongan sering luka. Ya, jadi banyak sekali ciri-cirinya. Nah, Finezyme dari Atomy bisa menjadi solusi jika kita punya satu atau lebih dari masalah pencernaan tadi. Finezyme ini mengandung 3 koenzim dan 6 enzim pencernaan. Rasanya juga enak sekali karena mengandung 30% nenas beku kering. Apa itu koenzim? Koenzim adalah zat yang membantu kerja enzim. Di sini ada vitamin B1 atau tiamin, kemudian vitamin B5 atau asam pantotenat, dan vitamin B7 atau biotin. Ketiga vitamin ini membantu kerja enzim untuk mencerna dan menyerap karbohidrat, protein, dan lemak. Ada 6 enzim pencernaan di dalam Finezyme, yaitu yang pertama ada amilase untuk mencerna karbohidrat, kemudian ada protease untuk mencerna protein, ada lipase untuk mencerna lemak, ada selulase untuk mencerna serat, ada laktase untuk mencerna laktosa, dan bromelain dari nenas untuk mencerna protein. Bromelain ini berasal dari batang tengah nenas yang sering kita buang saat konsumsi buahnya. Bromelain ini sering disebut enzim proteolitik atau enzim pemecah protein. Banyak sel-sel jahat di tubuh kita yang menyamar dengan jubah protein. Sel jahat tersebut membungkus dirinya dengan selubung protein agar tidak dikenali oleh sistem imun, sehingga sistem imun tidak dapat bekerja maksimal. Nah, bromelain ini dapat menghancurkan jubah protein tersebut sehingga sistem imun dapat melakukan tugasnya untuk mengenali dan memusnahkan sel jahat tadi. Jadi, manfaat Finezyme ini selain untuk memperbaiki pencernaan juga mendukung kerja sistem imun. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonsumsi Finezyme yang tepat? Finezyme ini akan bekerja optimal ketika dia bercampur dengan makanan. Jadi, konsumsi 1 saset dekat dengan saat makan. Boleh sebelum makan, atau di tengah-tengah saat makan, atau segera setelah makan. Dengan rasa nenas yang enak, Finezyme bisa dikonsumsi tanpa air. Sehari boleh konsumsi 1 hingga 2 kali, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya pribadi sering mengkonsumsi 2 kali sehari walaupun saya tidak punya masalah pencernaan yang serius. Siapa saja yang perlu mengkonsumsi Finezyme? Semua orang yang memiliki ciri masalah pencernaan yang kita sebutkan tadi boleh mengkonsumsi Finezyme. Mereka yang kantung empedunya telah diangkat sangat baik menggunakan Finezyme untuk membantu cerna lemak. Atau mereka yang telah memasuki usia di mana produksi enzim tubuhnya sudah mulai berkurang. Bahkan orang yang belum punya masalah pencernaan pun tapi ingin menjaga supaya cadangan enzim pangkalnya tidak terkuras habis juga boleh mengkonsumsi Finezyme. Tapi jangan lupa sambil tetap perbaiki juga pola hidup dan pola makan kita. 1 box Finezyme seperti ini berisi 60 saset. Efeknya cepat sekali terasa menyamankan pencernaan, sehingga Finezyme ini disukai banyak orang. Bahkan anak-anak yang punya masalah dengan enzim juga boleh diberikan Finezyme. Dengan kemasan saset seperti ini, Finezyme mudah dan praktis untuk dibawa kemanapun kita pergi. Jadi Atomians, untuk kenyamanan pencernaan kita selalu siapkan Finezyme untuk pendamping saat makan. Atomians, jangan lupa ya, beli Finezyme hanya di website atau aplikasi resmi Atomy Indonesia untuk jaminan keaslian produk dan garansi. Atomy Indonesia, ayo bisa!